bahwa saat Anda hadir di kajian, bahwa Anda tidak sedang menikmati retorika, bukan mencari retorika, tapi yang Anda cari adalah ilmu. Yang Anda cari seharusnya adalah ilmu. Dan ilmu itu artinya adalah Al-Quran, hadis Nabi SAW, dan penjelasan para ulama. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menyampaikan, dan pernyataan beliau ini disebutkan oleh Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad. Beliau mengatakan, antum fi zamanin kathirun fuqaha'uhum qalilun khutaba'uhum. Kalian berada di satu masa di mana ulamanya banyak, tapi yang pintar bicara sedikit. Wa sayati zamanun, dan akan ada zaman kathirun khutaba'uhum qalilun fuqaha'uhum, di mana yang pintar bicara banyak, tapi ulamanya sedikit. Bisa jadi zaman itu sedang kita hadapi. Mantan artis berdakwah tafsir Al-Quran. Namun, karena tidak dibekali ilmu, sehingga yang digunakan hanya logika. Jadilah kajiannya ngawur. Berikut adalah suara kajian Ustadz Ami Nurbaits terkait hal itu. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih. Ada yang ngirim video di grup, itu ada artis, dia mungkin sharing ya sama ibu-ibu, bahasnya tafsir, dan kemudian ya bicaralah tentang tafsir Al-Quran begini dan begitu. Sebenarnya menurut Ustadz, gimana kalau ketemu ada artis atau yang lain, dia bicara tentang Al-Quran atau mungkin menafsirkan Al-Quran, sharing entah di masjid atau yang lain, sebenarnya itu boleh nggak sih, kayak yang mungkin bukan ustadz atau mungkin orang yang nggak punya background agama bicara mengenai tafsir? Apakah itu suatu hal yang pantas, tidak pantas, atau terlarang, atau bagaimana kira-kira pandangan Ustadz mengenai video, atau Ustadz barangkali sudah nonton atau mungkin sudah sampai videonya gitu ya? Itu gimana? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebenarnya kita tidak punya kepentingan dengan latar belakang pekerjaannya. Jadi misalnya dia sebelumnya artis, atau sebelumnya pemain band, atau sebelumnya apa, itu kan latar belakang. Namun ketika ada orang yang berbicara tentang masalah ilmu agama, tentu saja yang perlu diperhatikan adalah apakah dia sudah menguasai bagian ilmu itu, atau sifatnya hanya ngarang. Karena kalau berbicara tentang masalah latar belakang, kita tahu bahwasanya para sahabat di masa silam, mereka punya latar belakang yang mungkin lebih kelam dibandingkan orang masa sekarang. Mereka berbuat syirik, bahkan ada yang pernah mau membunuh Nabi SAW, dan beberapa kasus yang lainnya. Demikian pula ada seorang ulama tabi'in yang sangat terkenal, yaitu Fudail bin Iyad rahimahullah, yang dulunya beliau adalah seorang penyamun. Namun setelah bertaubat, kemudian beliau belajar agama dengan serius, sampai akhirnya beliau jadi seorang ulama kibar, dan banyak sekali dari nasihat-nasihat beliau yang kemudian dicatat dan dikutip oleh para ulama. Sehingga masalah latar belakang kita tidak berkepentingan dengan itu. Artinya sepanjang orang itu bertobat dari tindakan maksiat yang dulu pernah dia lakukan, kemudian dia mendekat ke agama dan mau belajar serius, mungkin saja dia menjadi tokoh agama, atau mungkin saja dia menjadi seorang dai yang bisa menyampaikan agama. Nah, selanjutnya dalam posisi dia sebagai seorang artis yang bicara masalah tafsir Quran, mungkin dulu dia pernah punya pengalaman maksiat ketika dia jadi artis, dengan gesekan yang dia lakukan bersama dengan artis yang lain. Kita tahu lah yang namanya dunia artis. Kemudian dia bicara Al-Quran. Apakah dia punya keahlian di sana? Kalau dia punya keahlian, dan saat dia menyampaikan sesuai dengan latar belakang ilmu keahliannya, insya Allah kita hargai. Kemudian tadi, apakah saya sudah nonton? Saya sempat nonton sebentar gitu ya. Dan dia mengutip ayat surat Al-Baqarah dan beberapa surat yang lainnya. Lalu dia baca itu ayat. Sebagai orang yang pernah belajar tahsin, walaupun tingkat pemula, mungkin dia akan bisa menyimpulkan, bacaan orang ini jelas salah. Dari sisi makhrajnya. Makhrajnya nggak karuan, kemudian panjang pendeknya juga nggak karuan, ada tasydid hilang ketika dia baca. Jadi
saya bisa menilai ini orang kalau jadi imam, kemudian baca Fatihah, sementara di belakang ada makmum yang bisa baca Fatihah dengan benar, maka makmumnya batal. Karena dia nggak bisa baca Fatihah dengan benar. Melihat dari standar saat dia membaca surat Al-Baqarah yang makhrajnya nggak karuan. Nah, kalau kemudian dia baca Qur'annya saja belepotan, terlalu jauh kalau kita menilai apakah dia punya keahlian dalam ilmu itu. Karena tentu saja yang namanya membaca Qur'an itu kan, anggaplah ini adalah ilmu yang paling bawah ketika orang mau menafsirkan. Cara baca dulu dibenerin, baru dia bisa mempelajari tingkat lanjutannya. Kalau yang paling bawah saja dia nggak bisa, apalagi sampai pada tingkat lanjutannya. Nah, Ustaz, bagaimana dengan hadis Rasul ya? Rasul kan bersabda, balighu anni walau ayah. Jadi kita sebagai umat Rasul itu bahkan dianjurkan untuk berdakwah, untuk menyampaikan syariat Islam ini. Dan beliau kapasitasnya tadi sebagai mungkin mantan artis atau yang semisal, itu mungkin ingin mengamalkan hadis ini, Ustaz. Jadi menyampaikan kepada masyarakat, kepada orang lain, apa yang beliau dapatkan dari Al-Quran, apa yang beliau pahami dari Al-Quran. Sehingga ini kan semestinya kita dukung, Ustaz ya, harusnya. Artinya ya silahkan gitu, kita support sebenarnya. Nah, bagaimana antara fenomena tadi dengan hadis Rasul seperti itu, Ustaz? Karena masyarakat itu juga, ya namanya kita orang Islam gitu, kita cinta sama agama kita cinta dengan Al-Quran, dengan hadis, kita pengen ada peran kita dalam dakwah, peran kita dalam kebaikan. Nah, itu seperti apa panduannya, Ustaz? Balighu anni walau ayah, hadis sahih riwayat Bukhari. Balighu anni walau ayah, hadithu an bani Israil wala haraj. Sampaikan dariku walaupun satu ayat, dan silahkan kalian ceritakan kisah dari Bani Israel, wala haraj, tidak ada beban dosa di sana. Hadis sahih riwayat Bukhari. Namun tentu saja kita perlu perhatikan bahwa dalam menyampaikan dari Nabi SAW, dari Nabi itu kan ada dua ya. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua sabda beliau SAW. Kita dituntut untuk menyampaikan dengan benar. Dalam arti yang pertama masalah validitas. Kalau Quran jelas valid ya. Kalau hadis pastikan bahwasanya itu hadis sahih. Kemudian yang kedua masalah pemahaman yang benar. Sehingga bisa jadi Al-Quran yang dia sampaikan sesuai dengan teks yang ada. Setelah itu dia tafsirkan. Nah, saat menafsirkan jangan ngawur. Ada panduannya di situ. Sehingga nggak boleh dia ketika menafsirkan Al-Quran terus dia baca terjemahan. Dia nggak paham bahasa Arab, tapi dia baca terjemahan. Nah, dari terjemahan itu dia kembangkan kemana-mana. Sampai ketika dia kembangkan, akhirnya banyak ngawurnya. Karena dia tidak punya panduan yang telah digariskan oleh para ulama di sana. Dan begini ya, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun seayat. Kita kan diajarkan berita hoax itu bahaya, dan kedustaan itu tergantung dari siapa yang menjadi sumber. Ketika kedustaan itu atas nama orang biasa, mungkin pengaruhnya lebih sempit. Ketika kedustaan itu atas nama pejabat, pengaruhnya lebih luas. Ketika kedustaan itu atas nama Nabi SAW atau atas nama agama, pengaruhnya sampai sedunia. Karena semua orang punya kepentingan di sana. Sehingga misalnya ya, saya berdusta atas nama Paijo. Saya mengatakan kepada orang-orang di sekitar saya, Paijo bilang seperti ini. Siapa sih kira-kira yang mendapatkan dampak dari dusta atas nama Paijo ini? Paling hanya beberapa orang saja. Banyak orang yang tidak punya kepentingan dengan Paijo. Sehingga saat saya berdusta atas nama Paijo, mungkin saya bisa mempengaruhi 5 orang atau 6 orang. Ketika saya berdusta atas nama gubernur, gubernur menyampaikan pernyataan seperti ini, padahal itu dusta. Maka mungkin yang mendapatkan pengaruh satu provinsi. Karena saat saya berdusta itu, orang satu provinsi, dia punya kepentingan dengan kebijakan ini. Padahal itu dusta, itu hoax. Saya menyampaikan hoax atas nama gubernur. Ketika saya menyampaikan hoax atas nama presiden, yang punya pengaruh, yang mendapatkan pengaruhnya siapa? Satu negara. Sehingga dusta atas nama siapa, itu akan memberikan pengaruh yang berbeda.
Maka saat orang berdusta atas nama Allah, atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mendapatkan pengaruh siapa? Seluruh kaum muslimin. Mereka yang kemudian merasa punya kepentingan dengan itu. Sehingga ketika orang menyebarkan hadis palsu atau menyampaikan sebuah makna yang tidak benar, lalu kemudian dibaca oleh kaum muslimin yang lain, didengerin oleh kaum muslimin yang lain, yang mendapatkan pengaruhnya luar biasa, orangnya banyak. Makanya Nabi SAW memberikan ancaman keras dalam hadis riwayat Bukhari, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, siapkan tempatnya di neraka. Sehingga saat dia menyampaikan, Nabi SAW bersabda demikian. Nabi SAW menyampaikan seperti ini. Dia mendapatkan ancaman, dan hadis ini sahih riwayat Bukhari, siapkan tempatnya di neraka. Karena dampak buruknya, pengaruhnya besar. Sehingga ketika dia berdusta atas nama Rasulullah SAW, banyak orang yang meyakini itu benar, padahal aslinya itu adalah bohong. Dan tentu saja semangat menyampaikan ayat itu semangat yang baik. Tapi pastikan kalau ini benar. Karena kalau tidak benar, kita berdusta atas nama Allah Ta'ala, kita berdusta atas nama Nabi SAW. Dan mungkin banyak orang yang percaya dengan itu, padahal aslinya itu adalah bohong semuanya. Baik, Ustaz, tadi ada semacam statement ya, bahwa orang ketika menafsirkan dari terjemahan, akhirnya kemudian dia kembangkan gitu. Nah, sebenarnya kan di dalam Islam juga yang namanya logika itu diakomodir, Ustaz ya. Karena kan para ulama juga ketika mereka istimbat dan yang lain, diantaranya ya mereka menggunakan qiyas. Jadi qiyas itu kan ya artinya menalar gitu, menggunakan logika dan nalar. Nah, bahkan dalam dunia tafsir pun kita kenal ada tafsir bil ma'sur dan tafsir bil ra'yi. Bil ma'sur ya dengan merujuk kepada riwayat-riwayat, referensi-referensi, kutipan daripada Rasul dan juga mungkin tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan ada yang bir ra'yi dengan apa? Dengan nalar, dengan ra'yi, dengan pendapat gitu, Ustaz. Nah, mungkin tadi konteks tadi itu dengan bir ra'yi gitu. Sebenarnya apa batas gitu ya? Untuk kita tahu ini tuh batas ra'yi, batas nalar, logika yang benar nih dalam memahami Al-Quran atau menafsirkan Al-Quran. Dan bahkan mungkin ulama juga punya karya-karya yang mana ini tafsir dia bil ra'yi, bukan bil ma'sur, karena nggak mencantumkan kutipan-kutipan. Dan mana batasan yang kira-kira, oh ini nggak boleh nih masuk ra'yi yang begini, atau pendapat ini tidak dibenarkan. Itu seperti apa, Ustaz? Batasan untuk tafsir tapi secara nalar dan logika gitu, Ustaz. Jadi ketika kita berbicara masalah agama, itu kan sebenarnya ada dua jalur ya, jalur masuk dan jalur keluar. Jadi ada masa di mana kita belajar, ada masa di mana kita menyampaikan. Kalau pembagian tafsir jadi dua, tafsir bil ra'yi dan tafsir bil ma'thur, seperti yang tadi disampaikan, itu berkaitan dengan bagaimana cara orang mendapatkan tafsir. Saya bisa mendapatkan tafsir ini berdasarkan riwayat. Saya mendapatkan tafsir ini berdasarkan pendekatan logika. Itu cara orang mendapatkan tafsir. Kemudian cara orang menyampaikan tafsir nanti beda lagi. Meskipun bisa juga terpengaruh oleh cara dia mendapatkannya. Jadi pembagian tafsir terbagi menjadi dua. Ini dilihat dari cara mendapatkannya. Tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi. Bil ma'thur artinya berdasarkan athar. Berdasarkan athar berarti dia hanya menyampaikan tafsir orang dulu. Puncaknya Rasulullah SAW. Lalu kemudian generasi sahabat dan tabi'in. Itu yang paling sering diakui. Demikian pula ulama-ulama generasi setelahnya. Sehingga kalau saya misalnya menyampaikan, Ibnu Abbas menafsirkan seperti ini. Kemudian Ikrimah menyampaikan seperti ini. Sa'id bin Jubair menyampaikan seperti ini. Mujahid menyampaikan seperti ini. Ini tafsir bil ma'thur. Karena saya hanya menukil tafsirnya orang masa silam, kemudian kita sampaikan. Termasuk juga dengan hadis Nabi SAW yang disebut dengan tafsir Nabawi. Dan itu tafsir tertinggi jika dilihat dari status tafsir bil ma'thur. Kemudian ada tafsir bil ra'yi. Seperti apa sih tafsir bil ra'yi? Tafsir bil ra'yi memang tidak mutlak dilarang. Karena ada ra'yu yang diterima dan ada ra'yu yang diperbolehkan. Ada ra'yu yang tidak diperbolehkan. Untuk ra'yu yang diterima, yang diperbolehkan, ketika dia menggunakan pendekatan bahasa.
Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab. Kemudian saat dia menggunakan pendekatan bahasa apa yang dimaksud? Tentu saja bahasa Arab. Dia paham kosakata bahasa Arab ini. Ketika dia paham kosakata bahasa Arab ini, lalu dia sampaikan bahwa berdasarkan pendekatan bahasa ini maknanya demikian. Namun tafsir bahasa itu di bawah tafsir bil ma'thur. Karena yang paling paham bahasa kan atas-atasnya tadi. Yang pertama adalah Nabi SAW, kemudian para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang generasi awal. Maka tafsir bahasa, kamu tinggal di zaman belakangan, di mana bahasa Arab itu antara yang dimiliki oleh mereka masa silam dengan belakangan tentu saja kualitasnya berbeda. Makanya ada yang disebut dengan asrul ihtijaj bil lughah, masa di mana orang boleh berhujjah dengan bahasa. Dan berhujjah dengan bahasa ini dibatasi oleh para ulama sampai tahun 150 Hijriah. Sehingga mereka yang hidup sebelum tahun 150 Hijriah itu dia boleh berhujjah pakai bahasa. Dengan asumsi bahwasanya mereka yang hidup sebelum tahun 150 Hijriah itu dianggap bahasanya masih murni, masih bersih, tidak mengalami infiltrasi, karena bahasa kan mengalami infiltrasi, kemudian ada tambahan-tambahan baru. Makanya kadang terjadi pergeseran makna. Dulu maknanya seperti ini, sekarang maknanya seperti ini. Itu contoh pendekatan bahasa. Sebagai contoh dalam ayat, misalnya kata walad. Allah Ta'ala berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mewasiatkan kepada kalian untuk aulad. Aulad itu bentuk jamak dari kata walad. Kata walad di masa silam itu berlaku untuk anak laki dan perempuan. Tapi di masa sekarang kata walad itu hanya dimaknai untuk anak laki-laki. Maka orang Arab kalau sekarang bertanya, kam indakum minal walad? Berapa kamu punya walad? Maka walad di situ artinya anak laki-laki. Anak laki-lakimu berapa? Karena nanti untuk anak perempuan punya istilah sendiri. Itu contoh terjadi pergeseran. Nah, batasan yang diberikan oleh para ulama tahun 150 tadi. Siapa yang hidup sebelum tahun 150, dia boleh menyampaikan tafsir berdasarkan pendekatan bahasa, sehingga diakui bahasanya bahasa ini masih sesuai dan sejalan dengan salikatul lughah, insting bahasa yang berlaku di masa silam. Tapi kalau orang belakangan, saya menafsirkan ini dengan demikian. Ini bahasa yang sudah banyak kecampuran dengan aneka infiltrasi tadi, tidak diterima. Selanjutnya, yang masalah itu adalah begini. Ada orang yang nggak bisa bahasa Arab, dia nggak ngerti bahasa Arab. Kita sangat yakin ini orang nggak bisa bahasa Arab. Buktinya dia baca Quran aja nggak bisa. Tapi kemudian dia baca terjemah. Nah, ketika dia baca terjemah, dia pakai pendekatan terjemah tadi, ngalor ngidul, dia kembangkan dari terjemah tadi. Inilah yang dimaksud dengan murni birra'yi yang bermasalah. Andaikan dia pakai pendekatan bahasa aslinya yaitu bahasa Arab, mungkin masih bisa kita terima. Tapi kalau sudah pakai pendekatan terjemah, ini ngawur. Pakai pendekatan terjemah itu kan sama dengan saya bicara, sudah didengar oleh si A, terus si A kembangkan pakai bahasa Indonesia. Dan ini ngawur aslinya. Bukan seperti ini yang dimaksud dengan tafsir birra'yi pendekatan bahasa, karena dia menggunakan teks terjemah. Dan banyak orang yang salah paham dengan tafsir birra'yi, kemudian dia menganggap bahwasanya dia punya kelonggaran untuk bicara itu. Anda perlu mewaspadai, karena Nabi SAW pernah mengingatkan, wa man qala fil Qur'ani bira'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbicara tentang Al-Qur'an bira'yihi dengan murni logikanya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, sediakan tempatnya di neraka. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Sehingga ancaman ini berlaku bagi mereka yang ketika dia menafsirkan Quran nggak pakai pendekatan bahasa yang diterima oleh para ulama dan menggunakan logikanya dengan cara ngawur, apalagi dia menggunakan terjemah lalu dia kembangkan. Itu bahaya besar.
dan salahnya lebih dominan daripada peluang benarnya. Andaikan benar saja, sampai ulama mengatakan, andaikan ada orang yang menafsirkan Quran ngawur, tapi itu benar, tetap salah. Kenapa? Karena ngawurnya itu menyebabkan dia dalam posisi dia akan sembarangan ketika menafsirkan yang lain. Karena ngawur itu tetap nggak boleh, walaupun bisa jadi hasilnya benar. Itu kan, benar kan? Padahal saya tadi ngawur, tetap nggak boleh. Bahaya kamu. Coba tadi kalau kamu ngawur kemudian meleset salah, kan bahaya. Maka yang namanya ngawur tidak bisa kita sebut sebagai tafsir birra'i yang diterima, tapi ini tafsir yang dilarang. Dan Nabi SAW memberikan ancaman tadi. Baik, apa nasihat Ustaz untuk masyarakat ya secara umum? Karena memang kalau kita bicara kajian tentang tafsir dan bicara tentang pembahasan Al-Quran, itu adalah sesuatu yang memang diterima oleh masyarakat secara umum. Nah, mungkin Ustaz ada nasihat atau tips, mungkin bisa untuk ibu-ibu atau untuk bapak-bapak, untuk masyarakat secara umum, apa yang mereka harus perhatikan saat mereka ingin belajar tafsir Al-Quran, atau mungkin ketika mereka ingin menghadiri kajian Al-Quran, apa ia harus sampai nanya, mohon maaf Ustaznya bisa bahasa Arab enggak? Kan kayaknya kok nggak pantas gitu ya. Nah, kira-kira apa nasihat secara umum Ustaz untuk mereka tadi, masyarakat kita? Penting untuk Anda perhatikan bahwa saat Anda hadir di kajian, bahwa Anda tidak sedang menikmati retorika, bukan mencari retorika, tapi yang Anda cari adalah ilmu. Kalau Anda berada di forum motivator atau coach dan seterusnya, Anda bolehlah menikmati retorika, mereka mencari retorika, belajar retorika, silahkan. Tapi kalau di majelis ilmu, yang Anda cari seharusnya adalah ilmu. Dan ilmu itu artinya adalah Al-Quran, hadis Nabi SAW, dan penjelasan para ulama. Dari titik ini, terkadang ada orang yang hanya terpengaruh disebabkan karena kehebatan retorika pembicara. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menyampaikan, dan pernyataan beliau ini disebutkan oleh Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad. Beliau mengatakan, antum fi zamanin kathirun fuqaha'uhum qalilun khutaba'uhum. Kalian berada di satu masa di mana ulamanya banyak, tapi yang pintar bicara sedikit. Wa sayati zamanun, dan akan ada zaman kathirun khutaba'uhum qalilun fuqaha'uhum, di mana yang pintar bicara banyak, tapi ulamanya sedikit. Bisa jadi zaman itu sedang kita hadapi. Sehingga yang perlu diperhatikan, kalau kemudian kalian hadir di forum kajian, Anda itu sedang nyari ilmu, bukan nyari retorika. Bisa jadi ada orang yang lebih pintar retorika daripada seorang ulama, tapi ngawur semuanya. Ini sangat bahaya. Terus kira-kira batasnya gimana? Ilmu itu kurang lebih punya standar. Dan semua ilmu itu diakui di masalah keahlian. Sehingga misalnya masalah kesehatan, yang punya hak untuk bicara siapa? Yang ahli di bidangnya. Seorang dokter misalnya. Masalah bangunan misalnya. Siapa yang punya hak untuk bicara tentang masalah bangunan? Orang yang ahli di bidangnya. Sehingga semua disiplin ilmu, keahlian itu dihargai. Tapi yang sangat aneh, ilmu agama, masalah keahlian ditinggalkan. Sehingga orang sudah tidak lagi menghargai ini punya keahlian atau tidak, latar belakangnya kayak gimana. Ya setidaknya lihatlah latar belakangnya. Dia ini belajarnya kapan? Belajarnya di mana? Kemudian beberapa rekaman yang sudah ada, ini kira-kira bisa dipertanggungjawabkan ya penyampaian seperti ini. Dengan demikian kita bisa memahami ini layak dijadikan sebagai guru atau tidak. Muhammad bin Sirin rahimahullah pernah menyampaikan satu kaidah. Al-ilmu minad din, fandur amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu bagian dari agama. Karena itu perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Baik, mungkin ini untuk dari sisi pembicara Ustaz ya, atau dari sisi orang yang dipandang berilmu, atau mungkin dia ditanya oleh masyarakat. Seandainya nih, kita nggak tahu tafsir satu ayat tertentu, kemudian ada yang bertanya, apa sikap yang tepat bagi kita menghadapi pertanyaan itu? Apakah kita mendiamkan atau bagaimana? Atau kita boleh bacakan tadi terjemahan dan yang lainnya Ustaz? Di posisi kita nggak tahu tafsir ayat ini itu kira-kira yang pas seperti apa. Ada sebuah riwayat dari Imam Az-Zuhri bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah ditanya tafsir sebuah ayat, wa fakihatan wa abba. Apa makna abba? Lalu Abu Bakar As-Siddiq mengatakan,
ayu ardin tukilluni wa ayu sama'in tudhilluni in qultu fi kitabillah ma laysa li bihi min ilm. Bumi mana yang bisa aku pijak? Langit mana yang akan menaungiku? Kalau sampai aku berani berbicara tentang kitabullah, tentang Al-Quran, sementara aku nggak punya ilmunya. Masya Allah. Ini setingkat Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga ketika beliau ditanya dan beliau nggak paham, beliau nggak berani jawab. Dan beliau ketakutan. Kalau saya sampai jawab, saya ini berada di dalam kerajaan Allah. Di bawah langit, di atas bumi. Kalau kemudian saya sampai berdusta atas nama Allah, saya harus tinggal di mana? Demikian pula yang pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah ditanya tentang ayat tertentu dan beliau nggak bisa jawab. Lalu beliau mengatakan, nuhina anit takalluf. Kita dilarang untuk takalluf, membebani diri, menyampaikan sesuatu yang kita tidak punya ilmunya. Karena orang kalau tidak punya ilmunya, nanti dia pasti ngawur. Dan saat dia ngawur, dia akan mempertahankan gimana sih biar retorikanya bagus. Yang penting bisa diterima, padahal ngawur. Dan itu akan membebani dirinya. Sehingga waspada bagi Anda yang tidak tahu, ya katakan saya tidak tahu.